Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Saat ini Vidya sudah melewati 6 semester dan akan disibukkan dengan kegiatan kuliah kerja nyata. Satu kegiatan di mana para mahasiswa ditempatkan di desa terpelosok. Di sana, mereka akan menyalurkan ilmu yang telah dipelajari selama berkuliah. Tujuannya adalah memberikan penemuan baru untuk memajukan desa yang ditempati. Dan hari ini adalah pembagian kelompok KKN yang akan segera dilaksanakan, di mana satu kelompok terdiri dari 16 orang anggota. 9 orang dari kelas reguler pagi dan 7 orang lainnya kelas karyawan atau yang kerja sambil kuliah, yang secara otomatis hanya mengikuti KKN di hari libur saja, yakni hari Sabtu dan Minggu. Vidya yang masuk dalam kelompok reguler pagi ada 5 kawan putri dan 3 laki-laki. Yang perempuan Eci, Sari, Fatimah, Tari, dan Inka. Sementara yang laki-laki, Fatih, Jaka, dan Ahmad. Yang mana di dalam kelompoknya, Jaka ditunjuk sebagai ketua. 1 minggu sebelum KKN dimulai, mereka melakukan survei lokasi. Perjalanan dari kampus ke tempat KKN tersebut memakan waktu kurang lebih 1,5 jam lamanya. Ditambah perjalanan dari jalan raya menuju ke desa yang membutuhkan tambahan waktu sekitar 15 menitan, di mana mereka harus melalui persawahan juga sungai besar. Begitu tiba di desa, survei yang pertama kali didatangi yaitu di kelurahan. Anehnya, balai desa tersebut tidak berada di tengah pemukiman warga, melainkan berada cukup jauh dan sangat sepi tempatnya. Di sana Jaka menemui Pak Yadi selaku kepala desa dan meminta agar dicarikan posko bagi timnya. Kebetulan rumah yang biasa disewakan untuk posko KKN dipergunakan sebagai pendopo desa, yakni tempat untuk menyalurkan bantuan raskin dari pemerintah. Setelah melakukan pertimbangan dengan sarekat desa lain, Pak Kades menawarkan sebuah rumah kosong. Rumah dari papan yang terletak di pinggiran desa dan berjarak cukup jauh dengan para tetangga. Penghuninya sudah meninggal sekitar 6 bulan lalu. Sementara keluarga lain memilih mencari nafkah sebagai perantau, sehingga rumah itu pun dikosongkan. Dan mungkin hanya rumah itulah yang bisa ditempati, kecuali ada warga yang menerima mereka untuk tinggal serumah. Tidak apa-apa, Pak. Paling cuma 40 hari saja kami tinggal di sini, ucap Jaka memberi tawaran Pak Lurah, mewakili kawan-kawannya sebagai ketua kelompok. Apa tidak ada tempat lain selain rumah kosong itu? Vidya bertanya coba berontak. Namun dengan alasan karena waktu yang mepet, Jaka ingin agar semua mendukung keputusannya.
Pertengahan bulan Juli dilaksanakanlah KKN tersebut. Di pagi hari semua berkumpul di lapangan kampus untuk pelepasan semua kelompok. Entah kenapa perasaan Vidya menjadi lain, seolah ada yang melarang untuk pergi ke desa itu. Dengan kemantapan batin dia terus mengusir perasaan yang mengganggu. Semoga semua berjalan lancar ya Allah. Lindungilah aku dan semua kawanku dari segala gangguan. Dan berikanlah kemudahan sampai semua terselesaikan. Gumam Vidya masih dalam suasana tegang. Setelah acara penyambutan di kecamatan, pukul 11 tepat, kelompok Vidya berangkat menuju posko. Sepanjang perjalanan dia terus melafal doa dalam hati untuk membuang rasa gundah. Tidak memperdulikan kawan-kawannya yang saling melempar candaan. Yang penting adalah firasat yang menghantui segera berlalu dalam benaknya. Setelah selesai beberes pada kamar masing-masing, mereka mulai merencanakan dan menyusun segala kegiatan. Mereka beristirahat sambil mengatur tugas piket memasak. Kula nuwun. Tampak seorang perempuan parubaya berdiri di depan pintu. Monggo. Vidya mewakili menjawab. Monggo pinarak Bude. Wanita tersebut beranjak masuk setelah dipersilahkan. Dengan duduk membaur, beliau memperkenalkan diri sebagai Nyi Imah, salah satu warga yang rumahnya paling dekat dengan posko. Sengaja beliau datang untuk memberitahu pantangan selama berada di desa. Selain itu juga memberitahu beberapa tempat yang tidak bisa didirikan sebuah bangunan, karena tempat-tempat tersebut sudah terkenal akan keangkerannya. Hal lainnya adalah, jika mendengar atau melihat secara gamblang suatu hiburan yang menarik hati, jangan langsung mendekat, tapi carilah tahu informasi kebenarannya dari warga. Aja ngasih podo dhewean ning omah iki. Itulah pesan terakhir Nyi Imah. Semua terdiam, tidak ada yang berani menyela maupun bertanya. Mereka tidak menyangka jika desa tempat KKN itu masihlah banyak hal mistis, entah mitos atau nyata, tapi mereka harus menurut ucapannya Imah agar semua berjalan dengan seimbang. Tolong beritahu kami, Nyi, jika melakukan kekeliruan, ucap Jaka. Nyi Imah tersenyum lalu berpamitan. Hari-hari mereka lalui dengan bermacam kegiatan yang sudah disusun, berbaur dengan masyarakat untuk memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan sampai di malam Selasa kedua ini, masing-masing dari mereka belum menemui hal yang dianggap aneh. Semua berjalan baik-baik saja. Yang menurut mereka agak ganjil adalah tentang sosok Nyi Imah. Sebab setelah pertemuan mereka, Nyi Imah yang mengaku sebagai tetangga itu tidak pernah terlihat lagi. Mereka juga tidak pernah menanyakan tentang sosok Nyi Imah pada warga. Kamu beneran tidak apa-apa kalau kami tinggal? Eci yang sekamar dengan Vidya merasa khawatir. Tidak usah dipikirkan. Aku baik-baik saja kok. Mungkin hanya butuh istirahat untuk memulihkan staminaku, jawab Vidya dengan nada bicara melemah. Setelah mandi sore tadi, mendadak tubuhnya menggigil. Disusul kepalanya pusing dan agak demam. Sementara kawan-kawannya akan melakukan kegiatan rutin, yaitu mengajar anak-anak, baca tulis juga mengaji. Itu semua termasuk dalam program mereka. Maka malam ini Vidya pun ditinggal sendiri. Sempat, kawan-kawannya menuju Fatima untuk tinggal menemani. Namun Vidya melarang dengan alasan kondisinya sudah membaik setelah minum obat. Baiklah kalau begitu, kami pergi dulu ya, ucap Eci. Sepeninggal kawan-kawannya, Vidya merasa ngantuk hebat.
Mungkin pengaruh dari obat yang diminum tadi. Dia langsung masuk kamar untuk membuang kantuk yang cedera. Dia langsung merebahkan tubuh dan mulai terlelap. Namun hanya sebentar saja matanya terpejam. Tiba-tiba jendela kamar terbuka saat angin berembus kuat. Kembali dia terjaga dan hendak menutup jendela. Di saat itulah dia merinding bukan kepala. Suara gamelan sangat nyaring terbawa angin, padahal tidak ada hiburan apapun di sekitaran. Selesai menutup jendela, dia langsung berteriak histeris. Saat membalikkan badan, tampak sosok perempuan berdiri di sudut kamar. Bajunya putih mulus dengan wajah berwujud tengkorak, namun masih terpajang rambut panjangnya terurai sampai lutut. Tangannya yang juga hanya tulang menggapai-gapai ke arah Vidya. Dengan ketakutan yang tidak bisa dibayangkan, segera Vidya berlari keluar kamar. Suasana di ruang tamu lebih mengerikan lagi. Setiap pojok rumah dipenuhi tengkorak berserakan. Semua bergerak menggeleng-geleng terlihat hidup. Vidya yang kebingungan dan penuh ketegangan terus menjerit histeris. Dia mencari jalan menuju pintu keluar. Dengan segala keberanian, dia pun melewati kepala tengkorak yang menyeramkan. Begitu pintu terbuka, dia langsung menyusuri jalan setapak, berteriak minta tolong di sepanjang jalan tersebut. Namun hanya sepi yang terlihat. Padahal waktu belumlah malam, paling-paling sekitar pukul 7:30. Perasaan Vidya mulai tenang saat terlihat gemerlap lampu di lahan depan. Tapi aneh, dia tidak pernah menemui lapangan seluas itu semenjak berada di desa ini. Jelas sekali terlihat ada hiburan pasar malam di sana. Komedi putar itu tampak ramai pengunjung. Sangat riuh penuh sukacita. Semula Vidya hendak masuk ke area tersebut, tapi seolah ada suara yang melarangnya. Aja nyarak, Nduk. Dari situlah Vidya tersadar. Dia ingat betul kalau itu adalah suaranya Imah, seorang yang telah memberi pesan di awal dia tinggal di posko. Vidya pun teringat akan segala ucapannya Imah. Namun dia telah melanggar dengan tinggal sendirian di rumah. Hal itu merupakan salah satu larangan. Dan sekarang dia hampir terjerumus kedua kali, di mana Nyi Imah berpesan agar menjauhi segala hiburan yang tidak wajar. Dan pasar malam itu memanglah tidak wajar, karena tempatnya sungguh misteri dan beberapa hari ini tidak pernah terlihat. Vidya segera meninggalkan lokasi tersebut. Mendadak semua yang berada di keramaian itu mulai ke arahnya. Semua berwajah tengkorak. Sebelum semua mendekat, Vidya segera berlari menjauh. Kembali menyusuri jalan yang entah nyata atau tidak. Karena secara nalar, seharusnya dia sudah sampai di rumah tetangga terdekat yang disusul pemukiman warga. Namun kali ini, dia tidak bertemu apapun atau siapapun. Lagi-lagi, Vidya dibuat ngeri dengan keadaan sekitar, di mana terlihat suasananya sangat mencekam. Tampak orang-orang hening menyaksikan layar tancap, satu hiburan yang ngetren di masanya. Beberapa lampu teplok mengelilingi para penonton, seperti orang yang berjualan kedelai rebus atau kacang godok. Sesaat, Vidya mengatur nafas yang memburu. Ramai ndelok, Nduk. Suara menggema itu mengagetkan dia. Seorang perempuan dengan bakul di gendongan mendadak muncul di sampingnya. Vidya yang tidak menjawab justru dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Karena tiba-tiba muncul bocah berwajah tengkorak dari bakul itu. Kembali Vidya berlari meninggalkan semuanya, tidak peduli kerikil dan bebatuan yang membuat kakinya kesakitan. Sementara semua penonton layar tancap terdengar bersorak riuh, yang disusul suara tawa menakutkan yang saling bersautan. Ya Allah, tunjukkanlah jalan keluar untukku. Vidya menghentikan langkah. Setelah agak tenang, dia mulai membaca surah-surah pendek dari Al-Quran yang dihafalnya. Sesaat kemudian tercium aroma melati yang sangat kuat.
Vidya menoleh ke setiap arah mencari sumber bau bunga itu. Saat dia menoleh ke belakang, seketika jantungnya kembali berdegup kencang. Tampak pemakaman berada di sana, dan yang membuatnya tidak berkutik adalah tengkorak-tengkorak yang berserakan di atas pemakaman. Kue kesasar adandu, melu aku mengkotak terkebalik. Suara Nyi Imah membuat Vidya tenang. Entah dari mana datangnya wanita itu, Vidya tidak memperdulikannya. Yang penting adalah muncul seorang penolong di tengah kekalutan. Tanpa bertanya apapun, dia mengikuti langkah Nyi Imah. Melewati arus sungai yang sangat deras, sungguh hal yang aneh. Seharusnya sungai itu tidak berada di sana. Atau mungkin Vidya dalam kebingungan yang hebat, sehingga jalan pikirannya buntu. Setelah menyeberang, suara sungai mendadak bercampur suara benda yang riuh. Begitu Vidya menoleh, dia menyaksikan sungai telah berubah. Permukaannya dipenuhi tengkorak yang saling berbenturan. Sungguh pemandangannya sangat mengerikan. Cepet tondo, waktumu sedilok, Ucap Nyi Imah yang sudah berjarak cukup jauh. Segera saja Vidya mengejar Nyi Imah, menjauh dari pemandangan ngeri di bawah cahaya malam. Namun saat dekat, wanita itu lebih dulu menghilang, membuat Vidya kebingungan. Imah! Dia berteriak sambil mencari keberadaan wanita itu, namun tidak tampak siapapun di sekitaran. Dalam kebingungannya, Vidya dikagetkan suara kentongan yang sangat keras. Juga terdengar teriakan orang memanggil-manggil namanya. Segera dia melangkah melewati semak. Tampak senter dan obor menerangi jalanan. Tampak pula beberapa warga juga kawannya di antara cahaya itu. Terima kasih ya Allah. Ucap Vidya bersyukur. Kemudian dia menyahut panggilan tersebut. Di rumah sesepuh desa, Vidya digerubuti warga, termasuk teman-temannya yang merasa tegang. Menurut cerita Jaka, semua kawannya cemas saat tahu Vidya tidak berada di kamar. Semua sudah coba mencari, namun hasilnya nihil. Yang kemudian mendatangi Pak Lurah untuk membantu mencari. Dari situlah Pak Lurah menemui para sesepuh desa. Dan saat mereka menceritakan tentang Nyi Imah, pencarian atas Vidya pun langsung dilakukan. Pak Lurah melibatkan warga dalam pencarian tersebut. Ternyata Nyi Imah adalah sosok gaib. Sosok yang selalu muncul saat akan ada kejadian ganjil di desa. Dipercaya, Nyi Imah bukanlah sosok yang jahat. Sebab sudah beberapa kali diketahui menyelamatkan seseorang kesasar, meski tidak semuanya. Diyakini bahwa sosok Nyi Imah adalah jelmaan dari wanita yang selamat saat terjadi pembantaian massal, di mana kejadian tersebut dilakukan oleh company pada para pejuang. Dengan bengis semua penduduk desa, baik yang salah maupun yang tidak tahu apa-apa, dibantai oleh para penjajah. Mereka disiksa dengan sangat kejam. Bahkan wajah para penduduk dihancurkan hingga mengelupas seperti tengkorak. Itu dilakukan agar tidak ada lagi pemberontakan, agar anak bangsa jera dan menyesal atas apa yang dilakukan. Di saat itu, Nyi Imah berhasil kabur dari penyisiran company. Setelah kejadian tersebut, company dibuat tidak betah dengan hantu tengkorak. Banyak para pasukan mereka yang hilang secara misterius, hingga dikosongkanlah desa tersebut. Selanjutnya, Nyi Imah adalah sosok pertama yang menghuni desa. Setiap kali ada yang datang, selalu saja menghilang secara misterius. Karena kejanggalan itu, setelah desa terisi beberapa orang, Nyi Imah melakukan pertapaan dengan tujuan agar terbentuk kembali sebuah perkampungan. Dan diketahui beliau menghilang dalam semedinya, sirna.
tanpa jejak. Namun semenjak itu, kampung kembali berdiri. Hanya saja setiap ada pendatang, mereka pasti akan diburu hantu tengkorak. Karena para pendatang itu dianggap sebagai penjajah. Dengan diiming-imingi sebuah acara hiburan, hantu tengkorak akan menyesatkan para pendatang tersebut, dan orang itu pun akan berada di sana selamanya. Vidya merasa bersyukur masih bisa diselamatkan. Nyi Ima telah menuntun kembali ke alam nyata. Sebuah pengalaman yang akan disimpan seumur hidup dan akan dikenang setiap saat. Vidya menyebut desa tersebut sebagai Desa Tengkorak. Setelah kejadian yang dialami Vidya, pihak desa mencoba mencari penyelesaian dari masalah gaib yang selalu muncul. Atas saran dari orang pintar termasuk sesepuh desa, maka disepakati kalau ada orang dari daerah lain datang menginap, maka mereka harus melakukan ruatan terlebih dahulu, yaitu mendatangkan hiburan wayang kulit secara sederhana, kecuali bagi mereka yang datang mengunjungi kerabat. Dan semenjak itu, orang asing pun aman selama berada di Desa Tengkorak. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.